Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Maulina Mutmainah Enwat. Saya akan menjelaskan materi tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Sekilas tentang agama Islam lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi. Sejak umur 7 tahun, ia telah menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan selanjutnya oleh pamannya Abu Talib. Sejak usia 12 tahun, ia sering mengikuti dan membantu pamannya berdagang. Dan pada usia 25 tahun, ia menikahi Khadijah. Pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi, saat berusia 40 tahun, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril di sebuah gua yang disebut Gua Hira. Malaikat Jibril menyuruhkan kata Iqra yang artinya bacalah. Terjadilah dialog panjang antara Muhammad dan malaikat Jibril. Melalui dialog ini, Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah dan dari situ dimulailah proses turunnya Al-Quran. Kedua, teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad 13, dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Ada 2 bukti yang meyakini bahwa teori ini adalah betul-betul teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, adanya batu nisan dari Sultan Malik As-Soleh. Sultan Malik As-Soleh adalah Sultan Samudra Pasai yang meninggal pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Dan yang kedua, tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia, yang menyatakan pernah singgah di Perlak atau yang lebih dikenal dengan Perula pada tahun 1292 dan mendapati banyak sekali penduduknya beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Najib Bangsasar akan membawakan materi tentang saluran-saluran penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia pada umumnya berjalan dengan damai. Karena itu mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, baik kalangan raja bangsawan maupun rakyat biasa. Hal itu didukung faktor-faktor berikut. Syarat memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Tata cara peribadatan Islam sederhana, tidak perlu persiapan yang rumit. Islam tidak mengenal pelapisan sosial seperti halnya agama Hindu dan dengan sistem kastanya. Tidak heran orang Indonesia, apalagi yang berasal dari golongan bawah secara ekonomi dan sosial, mudah menerima agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Kailarini sebagai pemateri keempat yang akan membawakan materi tentang saluran-saluran penyebaran Islam di Indonesia. Bagian ketiga tentang saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok-pondok pesantren, kaum muda atau santri dari berbagai daerah dan kalangan menimba pengetahuan tentang Islam. Mereka lalu kembali ke daerah asal dan menyebarkan ajaran-ajaran tentang agama Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Cahyani dari kelompok 5. Di sini saya sebagai pemateri kelima. 5. Saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yang disebut juga wali songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yaitu 1. Maulana Malik Ibrahim, 2. Sunan Gunung Jati, 3. Sunan Ampel, 4. Sunan Giri, 5. Sunan Bonang, 6. Sunan Kudus, 7. Sunan Kalijaga, 8. Sunan Muria, dan 9. Sunan Draja. 6. Saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian.
Beberapa bentuknya telah disebutkan seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending atau lagu-lagu yang berisi syair-syair, nasihat, dan dasar-dasar ajaran Islam. Kalimpok 2.